Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarih. Faslun yusannu li kulli man qara'a fi sholati awwaliha idza mara bi ayatir rahmatin ay yas'alallaha ta'ala min fadlih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di kitab saya Shahifah 41 faslun di tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ono fasal. Yusannu disunatkan likuliman bagi setiap orang. Qara'a yang membaca fi sholati di dalam sholat, au ghairiha atau di luar sholat, selain sholat. Idza marra tatkala melewati bi ayati rahmatin, dengan ayat yang menerangkan tentang rahmat. Bi ayati rahmatin itu ayat yang menerangkan rahmat. Apa yang disunatkan? Ayyas Allah, hendaknya meminta, mohon Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, min fadlihi, dari anugerah Allah. Wa idza marra, dan tatkala melewati bi ayati adzabin, dengan ayat yang menerangkan siksa, disunatkan apa? Ayasta'idha, hendaknya berlindung, minta perlindungan, bihi, terhadap Allah, minan nari, dari api neraka, au minal adabi, atau dari siksa, au minas syarri, atau dari kejahatan, au minal makruhi, atau dari hal yang tidak disenangi. Au yakula, atau disunatkan lagi, atau membaca Allahumma inni as'alukal afiyata au nahwa dzalika, atau seperti doa itu. Wa idza marra, dan tatkala melewati, ya, bi ayati tansihin, dengan ayat yang isinya itu memasucikan Allah. Tansih itu mensucikan Allah, sebagai sabbaha yusabbihu, dan banyak kan ayat-ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi yusabbihu, dan banyak ayat-ayat itu. Atau dengan kalimat lain yang isinya itu mensucikan Allah. Tansih lillahi ta'ala nazahu, maka disunatkan pula untuk dia mensucikan Allah. Faqala subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan subhanahu wa ta'ala. Bukan ada ayat yang awal surat kan ada ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan seterusnya al-ayat. Nah, itu kan menerangkan, memahasucikan Allah Ta'ala. Tapi awak dewi juga harus sunat baca subhanallah atau subhanahu wa ta'ala, atau baca tabarakallahu rabbul alamin, tabarakallahu rabbul alamin. Atau begini, au jallat azamatu rabbina, pakai kata-katanya banyaklah, gitu. Yang penting mengagungkan Allah, memahasucikan Allah, memuji Allah. Au jalat azamatu rabbina au nahwu dzalika, atau au nahwu dzalika, ya, atau seperti sepadannya lah, maksudnya seperti kalimat-kalimat yang mengagungkan Allah. Saya ulangi, bismillahirrahmanirrahim. Faslun ini menerangkan gini, disunatkan
bagi setiap orang yang saat membaca Al-Quran, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, tatkala melewati atau membaca ayat yang berkenaan dengan rahmat, maka disunatkan untuk meminta rahmat kepada Allah, meminta anugerah pada Allah. Begitu juga tatkala melewati ayat yang menerangkan tentang siksaan, maka disunatkan untuk meminta perlindungan pada Allah. Itulah ayatnya itu menerangkan siksa apa, terserah kalian. Disunatkan untuk meminta perlindungan, diselamatkan dari neraka, dari siksa, dijauhkan dari kejahatan, dihindarkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Minal makruhi itu sesuatu yang tidak disenangi. Atau doa seperti ini, mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyata, al-afiyah wal afiyah, afwa wal afiyah, boleh. Atau sepadannya itulah, senada dengan kalimat afiyah itu apa? Seperti yang dia seperti ini ayat surat apa itu? Narun khamiyah, yang terakhir kan itu. Itu disunatkan Allahumma nas'alukal afa wal afiyah. Disunatkan itu. Bagi yang membaca berarti saat itu ya nunggu berhentinya pas di mana ayat itu, baru doa itu. Merokok terus di tengah ayat lalu langsung berhenti tunggu sampai selesai, maksudnya supaya mafhum ayat itu tidak terputus. Karena baca Al-Quran itu ada tata cara, tidak sembarangan memutus atau memotong kalimat di sembarang tempat, sehingga akan merusak mafhum dari susunan kalimat tersebut. Tentu nggak boleh. Maksudnya ya sampai di mana berhenti, mungkin di koma atau di titik sing pas dipaham kena, baru baca itu. Nek memang menerangkan tentang rahmat, ya minta rahmat pada Allah, seperti inna as'alukal afwa wal afiyah wassalamah, terserah aja. Kalau memang menerangkan tentang siksa, ya memohon pertolongan, memohon perlindungan dari Allah untuk diselamatkan dari neraka, dari siksa, dari kejahatan, dari sesuatu yang diinginkan. Begitu juga di saat melewati, ya, membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan keterangan yang memahasucikan Allah, mensucikan Allah. Pemandai ayat yang menerangkan tentang bahwa Allah itu maha sempurna, jauh dari kekurangan, ya, dari celah, dari kelemahan. Nah itu bisa langsung kita subhanahu wa ta'ala ya kena, subhanallah ya kena, atau tabarakallah, tabaraka rabbuna kena, tabarakallah rabbul alamin kena, jalat azamatu rabbina kena. Silakan aja baca yang mana. Yang lebih mudah ya subhanallah atau subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat-kalimat itu andaikan muncul dari mulut seseorang, tentu kan ada kronologinya. Ya, kita diajarkan setiap kali melihat sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang indah, yang masya Allah, itu kan sesuatu yang menyenangkan, yang indah, yang membuat kita takjub, masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang tidak mengenakkan atau membuat kita tidak senang, ya, itu la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika melihat kekurangan dan segala sesuatu, maka subhanallah, bahwa Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Karena nek donga ngono ki ditutup subhana rabbi
rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, amma yasifun, maha suci Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Ya, bil izzati, maha suci dari apa? Amma, dari segala sesuatu, yasifun, dan yang mereka sifati. Ada keterangan bahwa orang-orang dulu, orang kafir, yang kalau sekarang sebut kafir, pokoknya orang-orang nggak ngerti, yang mensifati Allah dengan segala sesuatu yang sangat keterbatasan, maka dibantah dengan itu pernyataan kita, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ya. Wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ruwina, ada yang mengatakan begitu, boleh diceritani kita, an Hudzaifah bin Yaman, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala, berkata Hudzaifah, shallaitu, aku sholat, ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzata lailatin, pada suatu malam. Faftataha, maka memulainya kanjeng Nabi Al-Baqarah, pada surat Baqarah. Fakultu, maka aku berkata, yarka'u indal mi'ah, yarka'u ruku' sapa Nabi indal mi'ah, ketika sampai pada 100 ayat. Semua mampu, lalu melanjutkan lewat itu. Fakultu, lalu saya berkata, maksudnya saya ini Hudzaifah tadi, yusolli biha fi rakaatih. Jelas ki Nabi sholat dengan 100 ayat ini dalam satu rakaat. Famadha, lewat. Fakultu yarka'u biha. Nabi juga itu, saya berkata lagi, maksudnya dalam hati dia berkata, oh ini jelas itu terlong 100 ayat rukuk. Sunnah taftaha, lalu Nabi memulai lagi, membuka lagi An-Nisa'a, pada surat Nisa, An-Nisa. Faqara'aha, lalu Nabi membacanya. Sunnah taftaha, lalu membaca lagi, memulai lagi Ala Imrana, ing surat Ali Imran. Faqara'aha, lalu membaca Nabi. Yaqra'u mutarassilan, kali lancar, mutarassilan. Nah, idza marra, tatkalane apa? Idza marra, tatkala melewati Nabi bi ayatin, pada suatu ayat, fiha, yang dimana di dalam ayat itu tasbihun, ada keterangan tasbih, menerangkan tentang maha sucikan Allah. Sabbaha, maka Nabi membaca tasbih. Wa idza marra, tatkala Nabi melewati dengan surat bisu'alin, dengan ayat yang menerangkan permintaan, ya, salah, maka Nabi meminta, memohon pada Allah. Wa idza marra, tatkala Nabi melewati dengan ayat bita'awudin, ayat yang menerangkan tentang perlindungan Allah, maka nata'awadu, Nabi pun juga membaca ta'awud. Ini rawahu, menceritakan pada hadis apa Muslim, Imam Muslim fi sahihi, pada kitab, di dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Ini menerangkan begitu. Hadis ini dari Hudzaifah, beliau berkata begini, cerita, aku ini pernah sholat bersama Nabi di suatu malam. Nah, ya seperti biasa sholat. Pertama sholat Nabi membaca doa surat Al-Baqarah. Nah, fakultu, maksudnya dalam hati dia wah iki kok jelas nek Baqarah ini dalam 4 berapa rakaat.
Ini dibagi 100 ayat baru rukuk ini kok. Ternyata enggak, Nabi terus sampai selesai. Faqara'aha yaqra'u yusolli biha fi raqatin. Ternyata Nabi membaca surat Al-Baqarah itu sudah 1 rakaat. Bisa bayangkan, ayo awak dhewe maca surat Baqarah itu ada berapa juz itu surat Al-Baqarah. Ya. Padahal Nabi 1 rakaat. Makanya sire Hudzaifah, waduh, iki kuku paling oleh ayat 100 ayat baru rukuk. Ternyata malah lebih. Ya. Malah diwaca sak rakaat 1 katama, 1 surat Al-Baqarah. Pamodo, lihat. Akhirnya rukuk. Setelah rukuk rakaat kedua, Nabi membuka lagi baca surat An-Nisa. Pikirnya Hudzaifah yang ngono. Wah, iki kok jelas nih. Ngono ya. Tidak gimana separuh dia kok. Ternyata enggak. Ya, sampai Nabi baca selesai surat An-Nisa pada rakaat. Ya maksudnya surat kedua lah. Terus yang ketiga, surat ketiga, Sumaftataha ala Imran. Baca surat Ali Imran. Ya. Faqara'aha yaqra'u mutarsilan. Mutarsilan itu rada cepet lah. Ora cepet ae ora kaya awak dhewe macane cepet ngono sampai enggak jelas. Jadi mutarsilan itu ya runtut, lancar. Apa ini maca? Kita bisa bayangkan surat Al-Baqarah, An-Nisa, terus surat Ali Imran. Dibaca dalam surat. Iku ya awak dhewe niku sampai esuk rong katam nggih. Ya. Ngono ki mau. Yang mau diterangkan ini nih ya, maksudnya yang mau disampaikan Hudzaifah itu bahwa ini berkenaan dengan konteks pasal tadi. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Ini maksudnya. Ketika Nabi membaca ayat surat-surat tadi, ketika pas tepat di surat atau ayat yang mengenai tentang tasbih, maka Nabi bertasbih. Begitu juga ketika pas tepat di surat yang menerangkan tentang permintaan, maka Nabi juga meminta kepada Allah. Ketika melewati ayat yang berkenaan dengan perlindungan Allah, maka atau mungkin nerangno adab, nerangno siksa, nerangno godaan setan, ancaman setan, maka Nabi juga berlindung, mohon perlindungan pada Allah, membaca ta'awudz lah istilahnya. Jadi di situ boleh, tidak berarti kita memotong ayat tidak atau nambahi Al-Quran enggak, mungkin disunatkan dungo penuh itu. Ya cuma dalam hal ini otomatis yang tahu tentu yang sudah memahami makna Al-Quran. Nah sing ora ngerti piye, pas imame maca surat Adzab dia malah toyib. Mergo ora ngerti, malah dungane toyib. Ya, itu berarti kan dituntut kita harus mengerti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ashabuna, berkata sahabat-sahabat kita, ini ulama Syafi'iyah insyaallah. Yustahabbu, disunatkan apa hadat tasbihu ya. Ikilah tasbih, maksudnya bacaan tasbih tadi, wasu'alu dan permintaan tadi, wal isti'adzatu dan memohon perlindungan, disunatkan lil qari'i, bagi yang orang yang membacanya, fis sholati, di dalam sholat, wa ghairiha, dan di luar sholat atau selain sholat, walil imami, dan disunatkan juga bagi imam, wal makmumi, dan makmum, wal munfaridi, dan orang yang sholat sendirian. Karena apa demikian? Li'annahu, karena yang di atas tadi diterangkan tadi, ikut doa. Jadi meminta perlindungan, dijauhkan dari kejahatan, pas tepat di ayat-ayat yang
sesuai gitu ya, iku disunatkan bagi orang yang membaca Al-Quran itu sendiri, baik di dalam sholat maupun di luar sholat gitu. Baik bagi imam maupun bagi makmum, atau orang yang sedang sholat sendiri, sunat semua itu disunatkan gitu. Fastau fihi kata amin. Fastau mongko madhana sira kabeh fi ing dalem mazkur terangan tadi, doa-doa tadi, kata amin ini kayak sebagaimana bacaan amin. Ya. Amin ini ya kudu disunatkan. Makmum ya kena, imam ya bareng. Jadi satu-satunya ucapan di mana makmum boleh bareng karo imam itu mung di bacaan amin, itu titik. Selain itu tidak boleh makmum barengi bacaan imam, apalagi mendahului imam, ya boleh. Malah nek maca amin ini disunatke bareng amine imam. Karena ada keterangan bahwa barang siapa, maksudnya barang siapa itu maksudnya makmum. Makmum yang membaca amin bersamaan dengan aminnya imam, maka sama dengan bareng bacaane amine malaikat. Nah, soalnya malaikat pas balad dolin nuki makmum imam balad dolin, malaikat juga ikut amin, malah juga amin. Nah, hanya satu itu yang dibolehkan bersama-sama bareng-bareng imam. Selain itu nggak boleh mendahului imam. Barengi gak oleh, apalagi mendahului. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabu, dan disunatkan likuliman bagi setiap orang qara'a yang membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini ayat kita dalam surat At-Tin itu. Nah, Wat-Tin wa Zaitun Waturi sinin, akhirnya kan alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu bi ahkamil hakimin adalah zat yang maha hukum, ya, menghukumi dari para ahli-ahli hukum. Is adil-adil, wong adil. Pas ayat itu disunatkan apa? Ayat pula hendaknya berucap bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Ini setiap orang yang membaca disunatkan di sini, gitu. Yang membaca yang disunatkan. Nah, jawabannya bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Terus wa idza qara'a, dan tatkala membaca alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyil mauta. Ini ayat lagi. Ada susunan kalimat yang seakan ada pertanyaan, tapi pertanyaan di dalam ayat itu bukan berarti Allah nggak tahu atau minta jawaban dari hambanya. Cuma itu litadbir, untuk ya memberi pembelajaran, pendidikan. Kita akan mendikte alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Jawabannya qala bala asyhadu. Benar, aku juga bersaksi. Nah, kalau di atas tadi alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala benar, wa ana ada tadika, dan aku atas yang demikian itu minas syahidin, termasuk orang-orang yang bersaksi. Berdoa, aku juga golongan orang-orang yang ikut bersaksi. Bersaksi bahwa Allah itu ahkamul hakimin. Inilah ya. Sing gurigi alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyil mauta. Jawabannya bala asyhadu. Benar, kalau itu aku bersaksi. Bersaksi dia, yaitu bahwa biqadirin ala ayyuhyil mauta. Nah, wa idza qara'a, dan tatkala membaca sapa wong, fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun. Ayat-ayatnya ditengeri ngono iki nek menawa ketemu. Ya.
Fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Disunatkan baca amantu billah. Amantu billah. Nah, sunate. Mana? Wa idza qara'a sabbihisma rabbikal a'la. Oke, sabbihisma kan ya itu. Itu ada tasbih. Maka disunatkan baca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Nah. Terus wa yaqulu, dan berkata, siapa lagi? Wa hadza kullahu fi shalah wa ghairiha. Artinya kesunatan tadi boleh ketika dilakukan, dibaca di dalam sholat maupun di luar sholat. Waqad bayanat, teman-teman banyak menerangkan apa dilatuhu piro-piro dalil-dalilnya. Kita tibyan at-tibyan di dalam ini ya. Waqad bayantu, dan sungguh aku telah menerangkan adillatahu pada dalil-dalilnya keterangan kesunatan di atas. Kita at-tibyan di dalam kitab at-tibyan, nama kitab itu at-tibyan. Ada hamalatil Quran, yang menerangkan tentang tata keramane membawa Al-Quran. Khusus di kitab Tibyan, di situ diterangkan banyak sekali berkenaan dengan sunat-sunatnya ketika mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu yang berkenaan dengan rahmat, berkenaan dengan adab. Itu disunatkan membaca doa-doa yang menyesuaikan. Nek rahmat dia minta rahmat, nek pas ayat yang adab dia minta perlindungan. Itu ya. Dah. Ya berarti selama ini boleh membaca surat-surat seperti itu ya. Karena di dalam surat maupun di luar surat. Itu bukan apa menambahi ayat atau menambahi dzikir, enggak. Termasuk disunatkan. Ya. Kayak ini apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Gitu. Ini kan alaihimassalam. Boleh aja. Karena itu doa, mendoakan kedua. Setiap mendengar nama Nabi disebutkan, kita sunatkan sholawat alaihimassalam. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa disebut Suhufu Ibrahim wa Musa. Jadi alaihimassalam. Ora kok alaihissalam, alaihimassalam. Titik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adzkarir ruku'. Ini bab menerangkan tentang zikir-zikir ketika ruku'.